Diperlihatkan dengan suasana hutan yang begitu lebat dan asri, seekor hewan paling lambat di dunia yakni kukang, sedang bergelantungan di ranting pohon di bawah sungai. Sayangnya dia matoi diterkam buaya, dengan air sungai yang menjadi merah. Tetapi dugaan kalian salah, justru buaya itulah yang dihabisi si kukang, dan kukang itu yang berhasil selamat. Bertepatan dengan itu, seorang pemburu yang sedang melintas, melihat seekor kukang di sana, dan ia langsung menembaknya dengan peluru bius. Lalu pemburu itu membawa kukang tersebut ke kota untuk dijual, dan cerita utama pun dimulai. Diawali dengan diperlihatkan dua orang mahasiswi yang bernama Emily dan Madison, yang mereka tampak sedang membicarakan tentang pergantian presiden sororitas, yakni komunitas perkumpulan para wanita di kampusnya. Karena kebetulan Emily lumayan memiliki banyak follower dan like di sosmednya, Emily pun berniat untuk mencalonkan dirinya, sekiranya dirinya ingin mencoba menjadi pemimpin baru di komunitasnya itu. Kemudian mereka pun saling berpisah. Di saat itu, Emily melihat Doggy yang akan tertabrak oleh bocil yang sedang bermain. Kebetulan di hadapannya, terdapat seorang pria yang bernama Oliver, yang kagum dengan penyelamatan Emily pada Doggy yang begitu sigap. Emily mengungkapkan, jika dirinya adalah pecinta binatang, dan tak suka melihat hewan yang terluka. Lalu pemilik Doggy itu pun menghampirinya, dan berterima kasih pada Emily. Oliver yang kebetulan juga pecinta binatang pun langsung menunjukkan salah satu hewannya, yakni seekor kukang di sosmednya. Emily sangat gemas melihat kelucuan hewan itu. Oliver pun menjelaskan, jika kelucuan hewan itu bisa mempengaruhi popularitas seseorang, karena memang sangat jarang orang bisa memelihara kukang yang begitu unik dengan gerak lambannya. Jika Emily tertarik, Oliver pun bisa menjual padanya, dan ia pun memberikan kartu alamatnya. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita yang keluar dari mobilnya bernama Brianna, yakni mahasiswi paling kaya, sekaligus presiden sororitas saat ini, yang telah terpilih sebanyak 3 kali, karena saking populernya dan memiliki banyak follower di sosmednya. Tetapi karena sebentar lagi masa jabatannya akan habis di semester ini, Brianna menyuruh para anggotanya salah satunya yakni Dakota, untuk menyebarkan kertas pemilu dirinya pada mahasiswa baru, dan ia juga menyuruh Morgan dan Gabi, untuk menyiapkan pesta kampanyenya itu. Karena dirinya yakin, pasti akan terpilih lagi di semester ini. Di sebuah rumah sororitas, terdapat banyak sekali anggota dari perkumpulannya, yang rata-rata juga memiliki banyak follower di sosmednya. Mereka sebagian tinggal di sini, salah satunya yakni Emily, yang dirinya kini mulai pindah di sini juga, dan mengemasi barang-barangnya yang dibantu oleh Madison dan Zenny, demi mempermudah urusannya untuk melakukan pemilu dirinya. Di malam harinya, Emily sedang melihat medsos Brianna, yang sempat membuatnya kena mental, karena banyak sekali followernya yang mendukung pencalonan Brianna kembali. Kemudian, pengasuh rumah ini yang bernama Nyonya May, datang dan menunjukkan foto-foto daftar presiden sororitas, yang pernah menjabat dari tahun ke tahun, termasuk ibu Emily yang ternyata juga pernah menjabat di komunitas ini. Dan sekarang, mahkota itu kembali diperebutkan oleh calon pemimpin presiden sororitas berikutnya. Dengan Brianna yang sangat berpeluang kembali menjadi presiden, Emily agak sungguh cemas. Apakah dirinya kira-kira bisa bersaing dengan Brianna? Scene berpindah pada Oliver, yang ternyata dirinya adalah pemburu, dan kini dirinya sedang menjual semua hewan buruannya di situsnya, termasuk seekor kukang yang saat ini berada di kurungan. Kembali pada Emily, yang saat ini dirinya mulai mencari inspirasi untuk menyukseskan kampanyenya itu. Kebetulan, dirinya melihat Brianna yang foto bersama harimau, yang seketika itu pun dirinya teringat dengan kartu nama milik Oliver, dan ia langsung menghubunginya. Mereka pun saling berbalas pesan, hingga akhirnya Emily pun memutuskan untuk membeli kukang tersebut, dan Oliver menyuruhnya untuk datang ke rumahnya besok. Oliver yang merasa senang pun langsung membuka kandang kukang itu, dan berencana akan membawanya jalan-jalan sebentar, tetapi sesuatu mengerikan pun terjadi. Ternyata kukang itu sangat berbahaya, dan menewaskan Oliver. Di esok harinya, Emily dengan mobil Mustangnya berwarna merah pun tiba di rumah Oliver. Emily mengetuk rumahnya itu, tetapi tak ada jawaban. Ia pun langsung masuk ke rumahnya itu yang sangat sepi dan gelap. Emily pun melihat pil obat yang berceceran, dan dari kegelapan, ia melihat seekor kukang yang sedang duduk terdiam. Emily sangat kagum melihat kelucuan hewan tersebut, dan tanpa peduli dengan keberadaan Oliver di mana, ia langsung membawa kukang itu pulang.
Di sisi lain, kita diperlihatkan akhlak Brianna yang benar-benar sombong, seperti Clue memperkenalkan anggota barunya yang bernama Ava. Brianna dengan sombongnya cuek padanya. Tetapi saat mengetahui, jika Ava adalah anak hakim yang kaya raya, Brianna malah langsung menyapanya. Di dalam rumah sororitas, Gabi menyampaikan, jika saingan pemilu Brianna adalah Emily. Brianna justru malah meremehkannya, karena sudah pasti dirinya yang terkenal ini akan kembali jadi presiden. Di saat itu, Emily datang ke rumah sororitas, dengan senyum palsunya, ia menyapa saingannya itu, tetapi Emily cuek padanya. Brianna yang kesal dan kepo dengan kotak tersebut, ia berusaha untuk merebutnya. Kukang itu pun langsung menampakkan dirinya kepada semua orang di sana. Emily bergegas untuk menolong kukangnya itu. Mereka yang melihatnya justru takjub, melihat kelucuan hewan tersebut. Brianna pun tak tinggal diam, ia melarang Emily untuk memelihara hewan apapun di rumah sororitas ini. Emily dengan santai, dirinya akan menjadikan kukangnya ini menjadi maskot baru untuk rumah ini. Mereka semua justru sangat setuju dengan hal itu. Brianna yang tak bisa berbuat apapun hanya ikhlas dengan kesepakatan itu, dan Emily juga mengumumkan, jika dirinya akan mencalonkan sebagai presiden baru sororitas bersama dengan kukangnya ini. Mereka semua pun tentu bersorak gembira. Di kamarnya, Madison tampak sangat tak setuju dengan keputusan Emily yang menggunakan kukang sebagai pemungutan suara dirinya, karena tak seharusnya hewan liar itu harus ada di sini, yang tentunya di sini bukan habitatnya. Tetapi Emily meyakinkannya, jika ia bisa merawat kukang ini baik-baik, dan hanya menjadikan branding dari dirinya saja, demi memenangkan pemilu ini. Poisonous to it. Tapi Madison tetap menyuruhnya untuk mengembalikannya ke habitatnya, atau Emily harus merasakan akibatnya. Namun sebaliknya, Zenny justru mendukung Emily yang menggunakan kukang itu sebagai pemilunya. Lalu Zenny menunjukkan sosmednya, yang netizen di sana banyak mendukung Emily dengan kukangnya itu. Zenny pun memberikan semangat untuk keputusannya itu, yang hal itu tentu sangat berpeluang untuk Emily memenangkan pemilunya di semester ini. Lalu terpikirkanlah, jika Emily akan memberinya nama kukangnya itu dengan nama Alpha. Tetapi Zenny menyuruh Emily untuk tak lupa memberikan obat kecemasannya itu, agar Alpha tetap tenang bersama manusia. Sementara itu, Brianna tampak mengumpulkan seluruh anggotanya, atas sikap mereka yang mendukung keberadaan kukang tersebut, salah satunya Sarah yang memprovokasinya. Karena itu, Brianna menghukumnya, untuk segera menyingkirkan kukang itu dari rumahnya. Di malam harinya, Emily yang bersiap-siap untuk mandi, ia melihat laptopnya terdapat berita yang mengabarkan, tentang kematian penjual hewan liar yang tak lain Oliver, terbunuh di rumahnya, sekaligus terdapat sepucuk catatan bertuliskan, untuk menyuruh memulangkan kukang itu. Emily tak menghiraukannya, dan ia langsung memberinya makan Alpha dicampur dengan obat kecemasannya itu. Tapi sangat tak terduga, Alpha bukanlah kukang biasa, dia langsung naik ke kursi untuk melihat laptopnya, dan ia pun membuka sosmed milik Emily, untuk melihat-lihat postingannya itu. Tetapi saat ia melihat postingannya bersama Oliver, Alpha tampak sangat murka, yang membuat ia teringat kejadian dirinya yang diperlakukan buruk oleh Oliver. Di malam ini, rumah sororitas mengadakan pesta, termasuk Emily dan pacarnya yang bernama Tyler, ikut memeriahkan pesta itu dengan membawa Alpha, yang orang-orang di sana juga suka melihatnya. Lalu Sarah datang menghampiri mereka, yang dirinya pun ingin sekali mencoba menggendong Alpha, dan Emily pun memperbolehkannya. Lalu Gabi mengajak Emily untuk berkampanye pada semua orang, dan Emily meminta Sarah untuk menjaga Alpha. Di sana, Brianna melihatnya, dan menyuruh Sarah untuk melakukan tugasnya. Sarah membawa Alpha keluar rumah, dan menaruhnya di bawah pohon. Sebenarnya Sarah sungguh tak tega melakukannya, tetapi karena takut ancaman dari Brianna, ia pun terpaksa melakukannya. Alpha pun tampak sangat bersedih, ditinggalkan sendirian di luar. Alpha yang merasa diperlakukan buruk oleh Sarah, ia pun tak tinggal diam. Seperti yang kita tahu, Alpha bukanlah kukang biasa, ia dengan cepat masuk ke dalam kamarnya, dan menaruh obat pada minuman Sarah, yang dirinya bermaksud balas dendam padanya. Saat Sarah meminumnya, ia merasa tubuhnya menjadi kaku, yang membuat dirinya pun langsung ambruk. Di saat itu, Alpha pun muncul, dengan gerakan yang cepat, berpindah-pindah ke tempat lain, yang membuat Sarah pun sangat ketakutan melihatnya, dan tak bisa berbuat apa-apa.
Setelah acara pesta selesai, Emily menanyakan pada Brianna tentang keberadaan Sarah di mana. Brianna mengatakan jika Sarah berada di kamarnya, tetapi dia tak bersama Alpha. Justru Brianna mengira mungkin Alpha kabur dari rumahnya, dan Emily akhirnya tak akan bisa memenangkan pemilunya tahun ini tanpa Alpha. Di tengah hujan dan petir yang terus menyambar, Emily mencoba mencari Alpha dan terus berteriak, karena tak menemukannya, Emily pun memutuskan kembali ke kamarnya dengan perasaan yang cemas. Saat menoleh ke atas, Alpha tepat berada di hadapannya. Dengan senyuman yang penuh cinta, Emily langsung menggendongnya. Tanpa ia sadari, ternyata kuku Alpha masih meneteskan darah dari Sarah. 14 hari menuju pemilu calon presiden sororitas yang baru, semua disibukkan dengan kampanyenya. Alpha yang kini benar-benar menjadi primadona di kampusnya, dia benar-benar dipercaya untuk melakukan semua hal. Bahkan di saat Emily dan Brianna bersaing dengan kampanyenya, seketika itu pandangan mereka teralihkan menuju ke kampanye Emily, demi bisa dekat dengan Alpha. Dan seiring waktu, jumlah followers Emily makin melonjak. Makin lama, mahasiswa di sana makin antusias memberi dukungan penuh untuk Emily. Yang lambat laun, pendukung Brianna makin berkurang, seolah-olah Brianna sudah terlupakan. Tetapi sebaliknya, beberapa yang tak mendukung Emily, mereka harus merasakan akibatnya. Alpha yang sebenarnya kukang psikopat, ia pun diam-diam melakukan aksinya di malam hari, di saat mereka semua beristirahat. Alpha mulai membunuh mahasiswa pendukung Brianna satu persatu, dengan begitu kejam. Perbuatan Alpha tersebut, benar-benar tak diketahui oleh Emily, dan pendukungnya tetap terus mendukung Emily bersama Alpha. Bahkan Brianna yang kini mulai terlupakan, saat dia terjatuh terkena kotoran Alpha, mereka semua justru menertawakannya, dan kejadian itu benar-benar membuat Brianna sangat malu, dan followers Emily terus saja meningkat. Berbeda dengan Madison bestie Emily, yang dari awal tak mendukung Alpha, ia benar-benar sangat muak, dengan keberadaan Alpha yang merebut sahabatnya. Di saat Alpha terlihat sedang bersantai bersama Zenny di pinggir kolam, Madison datang menghampirinya. Mereka saling berbincang-bincang, diiringi dengan atraksi dari Alpha. Zenny yang takjub melihatnya, ia pun meminta Madison untuk menjaga Alpha, sembari dirinya akan mengambilkan bir botol untuk Alpha. Menyadari jika Alpha membawa pengaruh besar, yang membuat dirinya mulai cemburu dengan ketenaran Emily, Madison pun berniat untuk membuang Alpha. Emily pun memergokinya, dan meminta Alpha untuk dikembalikan, yang membuat mereka saling berebut. Alpha yang diam-diam mengambil HP Madison, dia pun langsung membuang HP-nya di pinggir jalan, yang tentu ada sesuatu yang direncanakan oleh Alpha. Ambulan pun tiba, membawa Madison ke rumah sakit bersama Emily, yang kejadian itu disaksikan oleh Brianna dan kawan-kawannya. Di rumah sakit, Emily meluapkan rasa penyesalannya itu, yang dirinya sebenarnya ingin menjadi presiden sororitas, yang ia idamkan selama ini, dan ingin mengikuti jejak ibunya dulu. Karena tak ingin membuat sahabatnya menderita lagi, ia pun besok memutuskan untuk mengembalikan Alpha ke penangkaran hewan. Di saat itu, Emily alarm HP-nya berbunyi, jika malam ini telah tiba waktunya pemilu dimulai. Awalnya Emily memilih memundurkan diri demi Madison, tetapi Madison menyuruhnya untuk tetap maju ke pemilunya tersebut, dan akhirnya Madison bergegas kembali ke rumah sororitas. Di tempat lain, Alpha mulai melanjutkan aksinya, dengan menghabisi Alyssa dan Dakota. Kemudian para anggota sororitas mulai berkumpul di suatu tempat, untuk melaksanakan upacara pergantian presiden yang baru, yang akan mereka laksanakan pemilunya tepat jam 12 malam. Mengira jika Emily tak hadir pada pemilu tersebut, maka nanti jam 12, Brianna akan kembali dinobatkan menjadi presiden yang baru. Di saat Nyonya May akan mengunci pintunya, Emily datang tepat waktu. Superstar? Thanks, Miss May. Emily pun segera masuk ke ruangan itu tepat jam 12 malam, yang artinya, Brianna harus bersaing dengan Emily.
Pemilu pun dibuka, masing-masing bisa melakukan pemungutan suara secara bergilir. Setelah semua suara terkumpul, Gabi langsung menghitung suaranya, dan bisa dipastikan, Emily adalah presiden baru sororitas. Tetapi di sisi lain, Alpha diam-diam mengambil HP Emily, untuk melihat lokasi rumah sakit Madison, yang tentunya, Alpha akan menghabisi Madison. Lagi-lagi kita dibuat terpukau, hewan sekecil ini mampu menyetir mobil, yang entah gimana caranya Alpha menginjak gasnya itu. Mereka semua berpesta meriah, untuk merayakan Emily sebagai presiden baru mereka. Tetapi tanpa Emily sadari, Madison kini dalam bahaya. Madison yang menyadarinya, benar-benar dibuat panik setengah mati, ketika Alpha datang mendekat dengan wajah yang menyeramkan. Sebelum itu, kukang gaul ini mengajaknya selfie terlebih dahulu, untuk di-upload ke sosmednya. Untungnya perawat di sana mengetahuinya, dan Alpha gagal untuk membunuhnya. Scene berpindah pada Brianna, yang kini dirinya terlihat kesal atas gagalnya menjadi presiden sororitas. Saat ia akan ke kamar mandi, tiba-tiba ia melihat Alyssa tewas di bak kamar mandi, dan Brianna pun teriak ketakutan. Emily yang mendengar teriakan Brianna, ia pun segera menuju asal suara tersebut. Lagi-lagi Alpha dengan cepat telah kembali ke rumah ini, dan tampak sedang mencekik leher Brianna. Brianna pun meyakinkan Emily, jika kukangnya itu telah membunuh Alyssa, dan benar-benar sangat berbahaya. Tetapi Emily tetap berpikir positif, jika kukangnya itu terlalu lambat untuk melakukan itu, dan sangat aneh bisa membunuh manusia dengan cepat. Dengan penuh amarah, Brianna menyalahkan perbuatan Emily, yang benar-benar berambisi menjadi presiden hingga tak sadar, jika kukangnya itu adalah mesin pembunuh. Emily meminta Brianna untuk menenangkan dirinya, dan mengajak untuk perlahan-lahan keluar dari kamar mandi ini, menghindari serangan Alpha. Dari atas, Alpha tampaknya telah terbunuh. Merasa sudah aman, Emily memanggil Brianna untuk segera keluar dari kamar mandi. Tapi sayangnya, kukang ajaib itu langsung menghilang dari sana. Karena situasinya masih berbahaya, Emily segera menuju ke kamar Dakota, yang kebetulan ayahnya adalah mantan tentara, untuk mencari senjata. Emily pun terkejut, melihat Dakota yang terbunuh. Di tempat lain, kawan-kawan lainnya sedang asyik bermain siram-siraman air di ruangan mandi. Tetapi sangat tak terduga, Alpha telah berada di sana, dan mengintai mereka semua. Lalu ia memutar kerannya menjadi air panas, dan terjadilah hal yang mengerikan. Kembali pada Emily, yang sedang bersiaga mencari keberadaan Alpha, lalu Gabi muncul, dan memberitahukan kukangnya tersebut padanya. Untuk sementara, Emily berhasil lolos darinya, tetapi tak selesai begitu saja. Emily yang benar-benar ketakutan, hanya bisa duduk pasrah, tak bisa berbuat apapun lagi. Tetapi sejenak, Alpha langsung melambaikan tangannya, seolah-olah menyuruh Emily untuk menghampirinya. Alpha pun memberikan HP-nya, yang di sana terdapat dirinya foto selfie dengan Madison tadi. Seketika itu, Nyonya May yang lagi teler, mencoba memanggil semua orang di sini, yang membuat Alpha terpancing dengannya. Dengan kecepatan cahaya, Alpha langsung muncul di hadapan Nyonya May. Oh my god, look at you. You're Menyadari jika kukang tersebut adalah pelakunya, ia mencoba untuk melawannya. Are you ready to go? Setelah itu, Nyonya May menemukan Emily di kamarnya, dan ia mengatakan, jika dirinya telah membunuh Alpha.
Emily pun sedikit lega, tetapi saat ia akan membukanya, lagi-lagi kukang itu tak bisa terkalahkan. Lalu Nyonya Mei datang, dengan perutnya yang terluka. Emily pun segera membawa pergi Nyonya Mei untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi Nyonya Mei menolaknya, dan menyuruhnya untuk tetap maju melawan Alpha, demi menyelamatkan teman-temannya. Nyonya Mei terus terang, jika dia dulu pas masih muda sama sepertinya, yang berambisi ingin menjadi presiden sororitas, bahkan sampai rela operasi kecantikan, agar orang-orang menyukai dirinya. Tetapi nyatanya, orang-orang sama sekali tak ada yang tertarik dengan dirinya. Sadar jika yang dilakukan sia-sia, ia pun akhirnya memilih untuk mengabdikan dirinya untuk menjadi pengasuh anggota sororitas, agar hidupnya bisa berguna untuk orang lain. Oleh karena itu, Nyonya Mei berpesan pada Emily, untuk sebisa mungkin membuat hidupnya berguna untuk orang lain, sehingga disitulah dirinya bisa disebut pemimpin tanpa harus diakui. Kemudian, Nyonya Mei menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Emily. Ia pun teringat dengan semua orang yang menyukai dirinya karena Alpha, dan larangan dari Madison soal memelihara Alpha yang membuat, dirinya pun akhirnya bertekad akan terus maju untuk melawan Alpha. Di saat itu, ia dikejutkan oleh kemunculan Tyler pacarnya, sekaligus Zenny yang ternyata masih hidup dari tragedi kamar mandi. Tyler pun mengajak mereka untuk keluar dari sini, tetapi Emily meminta untuk menyelamatkan Brianna yang masih terjebak di kamar mandinya Alyssa. Mereka bertiga pun kembali ke kamar Alyssa, dan mencoba memanggil Brianna untuk segera keluar. Kemudian mereka semua mengendap-endap untuk pergi dari sini. Tetapi tiba-tiba, di saat Alpha akan membunuh Brianna, Zenny datang menyerangnya, dan ia telah melengkapi dirinya dengan senjata layaknya ninja Hattori, dan bersiap untuk melawannya. Zenny pun berhasil mencucul Alpha dengan pedangnya hingga tumbang. Tapi lagi-lagi, Alpha masih saja bisa bangkit, dan bersiap-siap akan menyerang mereka dengan pedangnya. Madison pun datang menyelamatkan mereka semua. Tetapi sebelum mereka akan pergi, Emily yang masih belum puas, ia ingin mencucul Alpha sekali lagi. Lagi-lagi hewan ini masih saja tak matoi-matoi. Emily pun mengajak mereka untuk kembali keluar dari sini. Menyadari jika Brianna masih ada di dalam, Emily berniat akan menyelamatkannya sendirian. Madison pun berpesan untuk tak kalah dan benar-benar menghabisi Alpha kali ini. Emily pun kembali untuk mencari Alpha dan Brianna. Sungguh tak terduga, Alpha telah menyandra Brianna. Emily memohon Alpha untuk melepaskan Brianna, dan ia pun langsung menjatuhkan pedangnya. Tetapi sayangnya, Alpha malah berbalik mencekik Emily. Sementara Brianna yang tak tahu terima kasih, justru malah pergi meninggalkannya. Emily berhasil melumpuhkan Alpha, dan ia langsung merangkak mengambil pistol tersebut. Tetapi lagi-lagi, hewan ini masih saja hidup. Kali ini, Emily benar-benar akan memastikan untuk menghabisi Alpha. Di saat Alpha sekarat, ia langsung menunjuk sebuah lukisan hutan yang dimana dirinya sangat merindukan rumahnya itu selama ini, dan akhirnya Alpha pun tumbang juga. Setahun kemudian, Emily bersama teman-temannya kembali ke rumah sororitas yang sempat ditutup karena tragedi mengerikan itu. Kali ini mereka membuka stan komunitas pecinta hewan, menginformasikan tentang pentingnya menjaga habitat binatang pada asalnya, yang tak sepantasnya memburu mereka hanya demi kepentingan pribadi. Kini Emily dan Brianna menjadi sahabat yang baik, bersama-sama membangun komunitas ini tanpa adanya lagi permusuhan. Di akhir film, kita diperlihatkan pemandu wisata pecinta alam, yang sedang memberikan pengarahan pada para turis, tentang pentingnya menjaga ekosistem habitat binatang yang tinggal di hutan ini, sekaligus ia menunjukkan seekor kukang di sana, yang entah apakah itu Alpha, atau kukang jenis lain, dan berakhirlah film ini. Pesan-pesan yang dapat kita sampaikan dari film ini yang berjudul Slaughterhouse, setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Dengan memburu hewan liar untuk kepentingan pribadi, kita tidak hanya mengancam kelangsungan spesies tersebut, tetapi juga merusak tatanan alam yang menopang kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita hentikan perburuan liar, dan mulai menghargai kehidupan satwa di alam bebas. Dengan demikian, kita turut menjaga kelestarian alam dan memastikan bahwa anak cucu kita dapat menikmati keindahan dan keberagaman hayati yang kita nikmati saat ini.